Sebelum kita masuk pada kegiatan pengajian kita di sore hari ini, alangkah bijaksananya dan arifnya kalau kita bisa mengenal langsung Bapak Rwandra sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang baru. Begitu mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak di sore hari ini. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Pak Ustadz Zulkifli Hasan, pimpinan perbankan yang sempat hadir sore ini. Kemudian Pak Adli dengan pengurus Al-Muluknya, dan jamaah pengajian Al-Quran BMPD Maluku. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Adli, saya Rawindra Ardiansa. Kebetulan ini hari ke-10 ya saya ada di Maluku. Jadi masih baru, dan alhamdulillah sore ini kita langsung berkenalan dengan para jamaah BNPB, dan terus terang memang saya sudah ngobrol sama Pak Fadli, sama pimpinan perbankan yang Muslim. Saya senang sekali di Maluku ternyata untuk pengajian, untuk BNPD khususnya untuk kerohanian Islam ternyata sudah sedemikian maju dan terorganisir dengan sangat baik gitu. Untuk itu saya sangat apresiasi, dan saya sudah sampaikan ke Pak Fadli dan juga rekan-rekan Islam yang lain di BNPD. Insya Allah kita pimpinan BNPD akan terus dukung kegiatan-kegiatan keagamaan Islam yang positif untuk kita. Dan ini kami ini pengajian bulan pertama ya. Saya kemarin sudah diberikan jadwal tematik. Alhamdulillah keren sekali. Jadi sudah sampai setahun ya itu ya. Keren sekali, selama setahun kita punya tematik pengajian ya. Jadi kalau sudah tematik itu berarti sebisa mungkin kita nggak boleh bolos ya, asal nggak lagi dinas mungkin ya, karena biar lengkap ilmunya kita tentang Al-Quran dan juga tentang agama kita. Mungkin nanti di bulan Ramadan insya Allah akan lebih sering ketemu ya, kan sudah disusun beberapa acara. Nanti mungkin kita bisa manfaatkan momen tersebut dengan baik, karena hal-hal seperti ini kebetulan kalau di BI memang kami di religi, kami punya program yang BI religi, mungkin beberapa sudah dengar ya. Kita sudah setiap hari mungkin 8, 10, bahkan 12 jam mungkin yang suka lembur bekerja untuk duniawi, walaupun tujuannya juga pasti untuk ibadah juga, tapi kadang-kadang jiwa duniawinya tadi memang kadang-kadang perlu kita segarkan, perlu kita basuh dengan ilmunya yang mungkin hal-hal baru atau hal lama yang memang karena tertumpuk oleh kegiatan-kegiatan duniawi jadinya tertutup atau karatan mungkin ya. Jadi kita dukung untuk kegiatan seperti ini terus. Semoga nanti harapannya yang pertama kegiatan tetap jalan dengan rutin, yang kedua jamaah juga bisa lebih banyak ya. Dan juga yang ketiga walau kita nanti pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sosial, jadi pengajian ini atau kegiatan ini
tidak hanya membawa manfaat buat kita saja di internal, tapi juga kita harus bisa membawa manfaat untuk di sekeliling gitu. Mungkin itu saja, nanti kita lebih banyak mendengarkan ceramah rohani dari Ustadz, dan juga mungkin biasanya ada tanya jawab atau pendalaman lah ya, pendalaman untuk materi. Mungkin itu saja, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rawindra. Jadi seperti harapan Bapak, insya Allah kita akan coba terus agar kebetulan ini kegiatan offline perdana juga kita di tahun 2023. Ya, buat teman-teman rohis yang membawa perbankan masing-masing seperti dibilang Pak Rawindra, tolong diupayakan kehadiran dalam setiap pertemuan nanti. Bukan cuma kayak ini di DI terus semuanya muncul, nanti begitu pindah ke tempat lain hanya yang ada hanya rumahnya aja. Ya, tema kita di sore hari ini kita akan membahas tentang kitab suci Al-Quran, sebuah kitab suci yang sebenarnya kalau dibilang sangat fenomenal. Bahkan oleh beberapa ilmuwan, Al-Quran dijadikan sebagai alat studi banding dalam melihat ilmu sains dengan apa yang sudah dituliskan Allah di dalam Al-Quran. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana sih Allah memelihara Al-Quran itu? Seperti apa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang awalnya diceritakan bahwa seorang Nabi tidak mengerti baca dan tulis, tapi begitu turun Al-Quran sampai selesainya Al-Quran itu 30 juz, tapi tidak satu pun huruf atau ayat bahkan surah di dalam Al-Quran yang bisa diubah tanpa orang Islam menyadari bahwa Al-Quran itu telah dipalsukan ayat-ayatnya. Itulah sebuah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, kita akan membahas dan membedah dari pemeliharaan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan bahas bersama Ustaz kita, salah satu sekretaris ya Ustaz, Ikatan Dai Indonesia, Bendahara. Oh Bendahara, Ketua Ilmu Esma Provinsi Maluku, apa lagi Ustaz ya, prestasi. Dan salah satu anak gunung. Dia salah satu ustaz yang ternyata adalah anak gunung. Kalau Bang Rizal adalah anak sepeda, Pak Saman anak sepeda, ustaz kita ini anak gunung ternyata. Saya baru sadar. Kita akan bahas bersama-sama di sore hari. Jadi ustaz, seperti yang kita sudah sampaikan bahwa kita akan bahas secara tematik seperti apa. Mungkin Bapak Ibu jamaah, kita akan tampilkan dua ya Ustaz hari ini. Ya, Dua ayat. Ustadz akan melafalkan ayat-ayat itu. Mungkin kita akan mendengarkan bersama-sama secara seksama. Mungkin kalau bisa kita akan membacakan bersama-sama juga. Jadi di sini kita akan sekaligus belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik. Jadi setiap pertemuan nanti kita akan tampilkan ayat suci dan kita akan bacakan bersama-sama. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, Pak Fadli yang saya muliakan, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di Majelis Al-Mulk. Semoga kehadiran kita semua di majelis ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mendatangkan keberkahan, kebaikan dan kemudahan bagi semua urusan-urusan kita insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang baru ya. Ini
yang lalu kita bercerita atau juga tentang keluarga dan semuanya kita bahas di tahun sebelumnya. Di tahun ini tim manajemen Al-Mulk, ya Masya Allah, memberikan kita treatment yang berbeda, di mana temanya adalah Al-Quran. Kita diminta untuk membaca bersama-sama, ya. Dari situ nanti mungkin kita akan jelaskan beberapa bait saja, beberapa bagian daripada hukum bacaannya. Lalu nanti kita akan kaji berdasarkan tema yang meliputi ayat itu. Kali ini kita berada di Maidatul Quran, di hidangan Quran di suratil Hijr dan surah Al-Qiyamah. Yang terbaca di sini adalah surat Al-Qiyamah dari 1 sampai 9. Kita punya madlul, kita punya inti pembahasan itu ada di ayat yang ke-9. Tapi saya ingin kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9, karena di ayat pertamanya itu kita akan ketemu dengan huruf mutaqatti'ah, huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong, ya. Huruf yang terpotong ini menjadi pelafalannya agak sedikit berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Baik, saya mulai dari awal, nanti kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita bilang ha di Rahman, agak sedikit ada hamsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 1, alif lam ra. Ulama bersepakat ketika huruf muqatta yang terputus seperti itu dia ada 6 harokat dan kemudian ada 2 harokat. Alif lam ra. Jadi bukan alaro, ya. Jadi kita alaro, kira dia apa itu alaro, padahal itu lam ra. Oke, boleh? Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Wa Qur'anim mubin. Ya, ditekan sedikit, ada tasydid. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Lau kanu muslimin. Yang tegas di langsanya, muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlna. Jadi kalau dalam sebelumnya, kalau kaidah khairiyah, dia membaca ma-nya agak panjang, ada juga yang ma-nya agak pendek, bisa jadi 2, bisa jadi 4. Tapi kalau di aliran saya, aliran khairiyah, membacanya menjadi 4, semuanya 4. Wa ma. Jadi kalau nanti guru kita nanti lain lagi, dia bilang ma-nya agak pendek, itu biasa saja.
Ya, tapi di bagian saya membacanya agak banyak, agak panjang. Wama dan semua kaidah itu benar. Wama jadi wama ahlakna min qaryatin. Hayat, boleh? Agak ditekan sedikit di min qaryatin, illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaqun yastakhirun kha ya, kha yastakhirun. Hati-hati teman yang ada di sampingnya, khanya yastakhirun. Wa qalu ya, ya di sini saya agak panjang. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikah in minas sadiqin. Agak ditekan, agak sedikit kita bertahan sedikit. In kunta minas sadiqin. Jangan terlalu diburu-buru ya kalau di daerah-daerah yang demo. Ma nunazzilul malaikah illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Inna nahnu agak tekan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Agak tekan wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu sekalian, madlul, adapun kandungan yang akan kita bahas itu ada di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada juga satu ayat lagi di suratul Qiyamah di ayat yang ke-9. Inna jam'ahu wa qur'anah, ya. Ayat ini juga berkaitan tentang garansi Allah Subhanahu wa taala tentang menjaga Al-Qur'an ini biar terus otentik dan asli. Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 ini Allah berfirman tadi, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Al-Qur'an hafizun. Kalau kita mau mengulik sedikit tentang gramatikal, ini mungkin bukan urusan kita, tapi bolehlah kita dengar-dengar.
maksudnya itu apa? Kaminya di dua kali berarti. Kami ini maksudnya adalah untuk meyakinkan, untuk menguatkan lagi bahwa sesungguhnya benar-benar kami. Begitu, sehingga didouble begitu dia punya urutan. Sesungguhnya kami. Ibnul Jauzi bilang, kenapa sampai Allah menggunakan diksi kami? Ibnul Jauzi bilang berarti penjagaan Al-Quran itu juga menghimpun kekuatan-kekuatan ataupun unsur-unsur dari makhluk. Jadi Allah menggunakan unsur-unsur makhluknya juga untuk melakukan penjagaan terhadap Al-Quran, sehingga disebut dengan inna nahnu. Bukan innani, bukan Allah bilang sesungguhnya saya, tetapi Allah bilang sesungguhnya kami. Berarti bukan Allah tidak mampu dengan zatnya yang sendiri itu, tetapi maksudnya adalah ada rangkaian untayan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita. Di sana ada makhluk-makhluknya, ada para malaikatnya, ada manusia, bahkan alam semesta ini juga yang menjadi penjaga daripada Al-Quran. Itu maksudnya nahnu. Jadi bukan sembarangan yang menjaganya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran. Kenapa sampai az-zikra itu diartikan Al-Quran? Jadi Al-Quran ini punya banyak nama, ya. Punya banyak sekali nama. Di antaranya az-zikra, ada Al-Kitab, ada Al-Wahyu, ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa. Banyak sekali namanya. Dan dipakai di sini adalah az-zikra agar supaya kita mengerti bahwa ternyata di Quran itu bukan hanya berbicara tentang janji-janji Allah akan surga, tapi juga inna tadi tekan coba ada ancaman-ancaman Subhanahu wa taala. Sehingga innana, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Nah, di sini dengan kata lahafizun, ini bicara gramatikal sebenarnya. Memang tidak ada urusan kita dengan itu, cuman agar bisa mendengarkannya saja. Lahafizun itu kalau kita bicara gramatikalnya dia disebut dengan noun, ya, bukan verb itu. Kamilah menjaganya, tapi dalam bahasa Indonesia kita ganti dia menjadi verb. Kita artikan dia menjadi kata kerja. Tapi sebenarnya lahafizun di dalam istilah gramatikal ismiyah. Ini kalau kita dengar muhadharah Syekh Mutawalli Sya'rawi ini ada dibahas juga. Wa inna lahu lahafizun, maksudnya adalah kenapa menggunakan verb akan kata benda di sana agar supaya
ya, kepastian terhadap penjagaan dan kelangsungan penanggungan penjagaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda ketika Allah menggunakan kata kerja. Bisa saja sebenarnya lahu nuhafizun, kami juga yang akan menjaganya dengan kata dengan di sana agar apa? Memastikan bahwa abad dengan Quran berbeda dengan Taurat yang turun di zaman Nabi Musa, yang itu asliannya sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala diksinya pakai bagaimana Allah bilang inna anzalna taurah, kami menurunkan Dawanu di dalam kitab petunjuknya, yahkumu bihan nabi, para nabi-nabi yang dahulu hukum Taurah itu lilladzina hadu ya, warabbaniyuna wal aru bimastabillah, orang menjaganya itu menggunakan kata fatnya lagi, menjaganya ya sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak terhadap kitab itu berbeda dengan garansinya dengan mengatakan wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami juga benar yang akan menjaganya dari dia turun dada Rasulullah SAW sampai kemudian ini tanggal 12 hari begitu. Yang perlu kita lihat berikutnya adalah lantas bagaimana bentuk-bentuk penjagaan itu, ya? Bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an? Ini kan menjadi pertanyaan kita, Pak Fadli. Kalau Allah jaga, lantas bagaimana penjagaannya? Sama kita baca Quran, kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya tentang Allah, anzur ilaik ya engkau. Ibrahim saja mau Allah, ya. Allah kemudian berkata lantarani kata Allah Ta'ala, engkau tidak akan pernah sanggup untuk melihatku. Tapi jawaban Ibrahim itu apa? Lihat wama'inna qalbi, ya Allah saya mau lihat engkau itu, bukan saya tidak, kata Allah afalam tu'min, bukan saya tidak mau tidak beriman, tapi saya lihat wama'inna qalbi, saya ini pengen tenang hatiku. Nah ini kita bukan tidak yakin Allah, tapi kemudian bahas bagaimana bukti-bukti penjagaan penjagaan terhadap Al-Quran itu sehingga masih sama dengan hal ini, sama dengan hari ini, ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu ada was-was syaitan. Kenapa saya punya lidah baca Qurannya? Alif lam ra, ini apakah ini benar-benar kalam Allah atau bagaimana? Itu biasa ini kalam Allah atau tidak? Memang kau bibir itu, lidah itu tidak terlatih untuk mengucapkannya. Jadi tidak, orang sudah 7 1 hari tidur, ya, makanya tidak terlatih. Nah, bukti-buktinya bagaimana? Satu, Bapak Ibu sekalian, Allah menetapkan Quran ini, Allah kan, ya, kemudian Allah memberikan status terhadap Quran ini sebagai mukjizat. Itu penjagaan. Kalau bilang mukjizat, sebenarnya bahasan kita sudah habis. Mukjizat tidak bisa berubah lagi. Bumi bergerak, ya, itu sudah begitu sudah. Tidak bisa otak-atik lagi dia radio apa kemudian berubah sedikit kecepatannya, tidak bisa. Ya. Jadi Quran ketika Allah bilang mukjizat, selesai. Mukjizat Al-Quran kalau mau dibahas, pertama dari tata bahasanya, itu sudah mukjizat. Ya. Sudah tata bahasanya saja sudah mukjizat. Ya. Dari sisi beritanya itu sudah mukjizat.
Coba bayangkan bagaimana bahasa Quran, pilihan-pilihan kata di dalam Al-Quran itu betul-betul detail, betul-betul rinci. Dan orang yang mendalami Al-Quran itu pasti mengerti. Ya, kita semuanya juga yang berada di majelis ini, insya Allah mengerti. Bagaimana misalnya? Kata ahata, ya, kata meliputi. Annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau kita katakan ilmu itu luas, tapi Allah bilang ilmu meliputi segala sesuatu. Jadi kata ahata, para ulama bilang itu menandakan betapa luasnya ilmu Allah. Kalau kata luas itu ada ukurannya, tepiannya ada, luas itu kan apa, bagaimana menghitung luas ya? Panjang kali lebar, ya, ada panjang kali lebarnya. Tapi ahata itu tidak punya panjang kali lebar. Maka ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kata ahata. Kita baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kata Allah saja, ahad itu kan satu ya. Kita biasa pakaikan wahid. Tapi ketika Allah bilang ahad saja, itu tidak ada lagi satu sebelum satu atau setelah satu. Satu-satu sudah. Jadi kalau kita, ibu nanti suaminya goda, suaminya apa istilahnya, rayu dengan kata engkau, tanya dulu. Satu-satunya ini ahad kah wahid? Oh, saya pakai ahad kah pakai wahid? Kalau pakai wahid berarti satu-satu masih ada yang berikutnya. Tapi kalau ahad itu sudah. Ya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Kaulah satu-satunya itu belum tentu satu yang dimaksud. Ya. Masih ahadnya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi saya mengajarkan sesuatu yang rahasia sebenarnya. Ya. Bapak Ibu paham lah. Jadi kata ahad. Jadi pemilihan kata dalam Al-Quran saja sangat luar biasa. Begitu juga misalnya huruf begini, alif lam ra, itu tiada dikenal orang Arab. Nun, alif lam mim, tidak ada dikenal orang Arab terdahulu. Kaf ha ya mim sad, itu tidak ada dikenal orang. Ya. Orang menulis apanya, syairnya tidak ada memulai dengan kata alif. Makanya mereka itu heran sekali. Huruf tapi pisah-pisah itu bisa jadi apa, irama yang lain. Itu yang kemudian membuat Quran ini adalah mukjizat. Jadi juga yang sekarang menjadi orang terhadap itu menjadi mukjizat Pak Fadli, kata. Jadi kata Al-Quran itu kalau mau dilihat, hari itu terdiri dari 365. Kata yaum di dalam Al-Quran itu ada diulang 360. Kata bulan di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 12. Kata ayam bentuk jamak itu diulang sebanyak 30 kali. Luar biasa. Allah tidak letakkan sesuatu itu kecuali mempertimbangkan semuanya. Kemudian baru terkuat ketika kita menelitinya. Insya Allah itu mukjizat dari sisi bahasa, dari sisi artikelnya. Bagaimana dengan yang lain, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Itu juga dengan beritanya. Berita Al-Qur'an adalah berita, sumbernya adalah mukjizat. Meskipun berita-berita Quran itu Bapak Ibu ada yang hari ini terkonfirmasi dengan kepada yang terkonfirmasi, ada yang juga yang on the way, belum terkonfirmasi, belum, ya. Karena apa belum terkonfirmasi? Karena ilmu pengetahuan kita tidak sampai atau memang belum waktunya, belum saatnya. Jadi misalnya yang sudah terkonfirmasi Big Bang. Fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan di surat Ar-Rahman. Itu Big Bang, ada di dalam Al-Quran. Gulibatir Rum. Gulibatir Rum itu apa? Di zaman dahulu Imperium Romawi dan Imperium Persia itu berhadapan Islam. Itu sangat besar imperium itu. Jadi Romawi dan Persia. Kemudian sahabat bertanya terhadap imperium ini, wahai Nabi, nantinya saling mengalahkan.
Kemudian Al-Quran turun. Gulibatir Rum, akan menang Rum. Gulibatir Rum, akan terkalahkan Rum. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Nanti mereka setelah kalah ini, ya, fi al-ardi wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun, maka mereka setelah kekalahannya itu akan menang kembali. Begitu. Jadi Quran belum terjadi kekalahan Romawi, itu sudah ada di Quran. Wa arsalna riyaha lawaqih, kami mengutus angin menjadi alat pembuahan. Belum ada di ilmu biologi, sudah ada di dalam Al-Quran, terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Ya, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Banyak sekali tentunya di dalam Al-Quran ayat-ayat begini yang menandakan penjagaan Allah, bahwa belum terjadi itu, belum ada kita ketahui dalam ilmu pengetahuan, tapi kemudian sudah dikabarkan matahari yang menjadi sumber cahaya dan bulan yang menjadi pemantul cahaya ada di dalam Quran. Ya kita tahu baru nanti kemarin, tapi Quran di zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikatakan itu versi apa, itu baca tulis atau bagaimana, tapi kemudian yang disebut dengan ummi itu ya beliau tidak mengerti ini benar, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada beliau, ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal, dan yang menakjubkan adalah satu ayat Quran yang disebutkan wallahu ya'simuka minan nas. Ini yang kemudian saya merasa damai dengannya. Wallahu ya'simuka minan nas, bahwa Nabi diberitakan tidak akan pernah mati dalam peperangan. Allah bilang, dan kami akan menjamu Muhammad daripada kecelakaan yang ditimbulkan oleh manusia, dikatakan oleh wafat di dalam peperangan. Dan benar, semua peperangan yang Rasulullah lewati itu tidak satupun yang merenggut nyawa beliau. Beliau wafat sakitannya. Jadi Quran, betapa betul-betulnya beritanya itu benar. Dan bukan hanya itu saja, berita kita tentang Nuh alaihissalam dengan kapalnya itu juga dimengerti orang-orang Israel. Berita kita misalnya Adam alaihissalam, Hawa, itu juga dimengerti oleh orang-orang Nasrani. Berita tentang salam yang diselamatkan oleh Allah di Laut Merah ketika membelah lautan itu dimengerti juga oleh orang Yahudi. Sampai muncul puasa Asyura. Apa? Cerita-cerita dalam Al-Quran ini juga terkonfirmasi kepada orang-orang yang hidup sebelum itu. Cerita batu badang, kata orang Ambon. Batu badang ini ya, tolong nanti Pak Jalal kasih ke Rawi batu badang bagaimana ya? Kan cerita omong kosong. Ya, ya, yang dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, ini Quran. Allah sudah bilang dia sebagai mukjizat. Ya, makanya kalau dalam definisi Quran itu kalamullahi al-mu'jiz, bahwa adalah kalam Allah. Ya, ini bicara kalam Allah ini nanti al-mu'jiz, ini nanti akan masuk kepada terminologi orang-orang Mu'tazilah kah, atau terminologi orang-orang Ahlus Sunnah. Ada yang bilang dia jadid, ada dia bilang qadim. Ya, ini berbahaya. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun banyak kemudian orang yang dipenjarakan gara-gara ini. Untung kita sudah tidak di zaman itu, ya. Kita sudah di zaman sekarang. Ya. Nah, yang belum terkonfirmasi dan belum kita tahu karena belum, misalnya kiamah yang nanti kita di ayat selain ini, ya, ada tentang kiamat, belum ada kiamat, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan rambu-rambunya dan berita tentang itu juga di dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Orang-orang sudah berterbangan kayak anai-anai, ya. Wa takunul jibalu kal anfush, begitu juga dengan gunung-gemunung dan seterusnya, gitu. Jadi belum terkonfirmasi dan belum terjadi. Kemudian kita mengatakan, dan catatan saya, jangan sampai karena dia belum terkonfirmasi dan belum terjadi, akhirnya kita tidak yakin. Tidak ini. Baca surat Al-Qari'ah kayaknya belum.
Masih banyak orang-orang. Ya Allah. Akhirnya masih pi akhirnya pi cake. Akhirnya pi main domino. Tiba-tiba nanti bukan kiamat yang datang, dia tewas di tempat itu. Masya Allah, naudzubillah. Karena tidak yakin. Sampai yang belum terkonfirmasi itu membuat kita tidak percaya dengan naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Padahal yang sudah terkonfirmasi dan sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan sudah nyampe ilmu pengetahuan kita terhadapnya itu sangat banyak, dan itu mengalahkan yang belum terjadi itu. Masih ada beberapa, ya. Tidak belum saatnya kita terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini catatan penting, not saya di kata mukjizat ini Pak Fadli. Bahwa kemukjizatan Quran ini penting. Bahwa kemukjizatan Al-Quran berbarengan dengan banyaknya hidayah yang kita peroleh. Kemukjizatan Quran ini itu dia berbarengan dengan banyaknya hidayah yang kita peroleh. Semakin kita yakin dia mukjizat, semakin kita berada pada titik itu, berarti hidayah yang sebenarnya kita punya itu sangat banyak. Ada orang yang masuk Islam dengan satu ayat Al-Quran. Umar bin Khattab masuk Islam maksud saya, masuk Islam dengan surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa tanzilan liman khalaqas samawati wal ardal ula was sama. Masuk Islam gak? Kita ini sudah lewat Toha itu berulang-ulang, ya. Lewat surat Toha, lewat surat Yasin, lewat surat Waqiah, lewat surat Al-Qiyamah, Al-Mulk, An-Naba, udah lewat semua Ustaz. 30 juz, waktu usia 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, beta so khatam. Quran itu so di beta penglamari, beta kalau so sampai pulang kantor beta hormat. Lewat beta lakukan. Jadi bukan begitu Quran, ya. Banyaknya kepercayaan kita, banyaknya hidayah itu sangat membuktikan kita mempercayai Quran itu sebagai mukjizat, ya. Dan kemukjizatan serta hidayah itu banding lurus dengan pengetahuan dan ketaatan yang kita punya. Allah Subhanahu wa taala, ini satu poin besarnya, bahwa Quran adalah sebuah mukjizat yang dimana kalau sudah bilang itu berarti Allah benar-benar akan menjaganya. Begitu juga dengan poin di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga dari orang yang mau menyelewengkan. Tolong diingatkan saya kalau sudah maghrib, ini sudah waktunya belum ya? Masih Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mau merubah-rubah. Bahkan Allah mendeklarasikan semacam perlawanan. Kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau engkau ragu terhadap bi suratin min mithlih, fa'tu, apa ayat yang kami turunkan? Suratin min mithlih. Datangkan satu surat min misli, yang sebagian surat itu semisal dengan Quran. Tidak usah semuanya, sebagian dari surat itu semisal saja dengan Allah. Mau mendeklarasikan itu kepada kita semua. Bahkan wad'u syuhada'akum min dunillah, cari bala bantuan juga dari jin dan manusia, cari bala bantuan, ya, dari tetangga rumah, dari tete, dari nenek-nenek, ya, cari in kuntum shadiqin. Kalau kau benar bahwa Quran itu ada keraguan di dalam, belum perubahan, coba datangkan yang semisal. Maka zaman dahulu ada penyair Arab. Ini orang Arab. Kalau dibilang bahasanya berarti bisa dia rubah. Ini saya banyak memberikan surat Al-Fil. Ibu, Bapak, surat tentang gajah. Ya. Bagaimana bunyi surat Al-Filnya? Alam taro kaifa. Biasa kita tidak bilang Al-Fil, tapi surat Alam taro kaifa. Kalau bicara bahasa juz amma ya, Pak Jalal ya. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, ini bercerita tentang pasukan gajah yang nantinya akan
dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Tapi orang Arab juga karena mau itu menyamai Al-Qur'an, menandingi Al-Qur'an, dia bikin al-fil wa ma adraka fil. Bagus kan? Kalau Katong bukan orang Arab, Quran. Ya. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kau apa itu gajah? Al-filu al-khurtumun tawil, dia bilang. Gajah itu belalainya. Quran itu jangankan dirubah, salah baca saja tahu. Imam beri Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Salah dia bilang Bismillah, saya ketong tahu. Apalagi kalau wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara dulu itu, itu dia pasti ada waktunya itu. Ketong tahu itu. Jangan susunan saja tahu. Jangan terlalu ini. Susunannya saja salah, orang tahu. Bahkan titiknya kurang itu ketong tahu. Lahafizun jadi rubah jadi lahafizin, itu orang tahu. Begitu. Itu Quran. Jadi tidak bisa dirubah, tidak bisa orang berubahnya dan tidak akan pernah terubah. Itu Quran. Ya. Ibu-ibu yakin ya kalau orang khairadul atau khairadul? Yakin. Tadi sampai ke belum? Khair dulu baru sya. Jadi kalau dengung itu di belakang, ya khairayara, syarayara karena tingnya ada sedikit dengung baru kita bilang syar. Jadi begitu cara mengingatnya. Jadi jangan sampai tabale. Ya, kita tahu. Jangankan untuk merubahnya Pak Fadli, urutannya Katong sudah tahu. Masya Allah Al-Quran itu. Kita yang lain. Nah, beberapa catatan untuk kita semua terhadap penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini. Juga Bapak Ibu, Quran ini sudah lari di dalam dada orang-orang. Saya mencari catatan artikel tentang berapa sih jumlah penghafal Quran di dunia ini. Paling banyak itu di Mesir. Yang paling banyak itu di Mesir. Ada 12,3 juta penduduk Mesir itu, atau ya sekitar 8,5% dari total penduduknya yang menjadi penghafal Quran. Yang kemudian masuk urutan berikutnya itu ada Pakistan. Ada juga Indonesia. Indonesia ini kan mau dengarkan kan? Ini republika.com yang kemudian kalau Indonesia punya, ada di situ. Ya, Indonesia ditulis sana 30.000 penghafal Quran yang tercatat. 1.000 itu rasio dari 200 juta. 200 juta. Ya. Kalau Arab Saudi 6.000. Oh, kita berarti banyak dong orang Indonesia menghafal Quran daripada orang Arab. Iya. Tapi kalau dari sisi rasio, orang Arab hanya 26 juta. Dia punya 6.000 ya. Masya Allah. Lah penghafal Quran bahkan di negeri-negeri yang komunis saja dia menghafal Quran. Pernah mengajar di rumah. Ya, guru saya pernah mengajar karena dai dikirim ke dunia. Salah satu pernah dia dikirim ke Rusia. Dia bilang di Rusia anak kalau mau menghafal Quran ditutup matanya, kemudian dibawa ke satu tempat yang dia tidak tahu tempat itu di mana, dan kemudian dikumpulkan bersama orang yang sama untuk menghafal Quran. Setelah itu dibuka matanya, baru dia beberapa saat dia mau pulang ditutup lagi matanya, jadi dia tidak tahu di mana tempat Quran itu. Di Indonesia kata salah kosong, dibuka open recruitment, ya, terada yang rekrut ya, terada yang terekrut. Open recruitment mau menghafal Quran, yang datang itu ya 2-3 sio yang mau menghafal Quran. Itu ya, di negeri-negeri biasa, masya Allah. Semoga gas. Kalau di Pakistan Bapak Ibu, 3 dari anggota keluarga itu penghafal. Di setiap rumah orang di Pakistan, 3 diantaranya pasti itu penghafal Quran. Beta juga penghafal Quran Ustaz. Juz amma.
dari ad-duha, tapi jangan tes beta dari ad-duha, tapi tes beta dari ad-duha. Ya kan katong ini bagaimana mau hafal? Di katong dengar ad-duha ke bawah, ya. Katong baca juga juz 30 amma yatasaalun, ya. Di mobil kita juga dengar amma yatasaalun lagi, ya. Dan tidak berkembang akhirnya, ya. Tidak termotivasi. Hafal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga penghafal Qur'annya banyak sekali, ya. Ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Ibn Mas'ud, ada Zaid ibn Sabit. Penghafal Qur'an itu sudah lestari zaman dahulu dan menjadi sesuatu yang membanggakan. Orang itu catatannya, ya, kalau kata ulama kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi ulama tanpa dia menghafal Qur'an. Itu tidak mungkin. Satu paket itu. Kalau ente disebut ulama, berarti ente penghafal Quran. Itu satu paket. Bagaimana ceritanya mau jadi ulama? Disuruh baca surah, disuruh baca surah dan surat Al-Insan di Jumat subuh, dia termengerti. Dia baca tetap wadduha. Kembali lagi kepada pengaturan pabrik, wadduha. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ulama itu kata dia adalah penghafal. Makanya ulama-ulama kita terus itu penghafal Quran, ya. Ibnu Katsir mu'arrikh penghafal Quran. Semua Imam Syafi'i penghafal. Tidak ada imam madhab itu yang bukan penghafal Al-Quran. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, penjagaan Al-Quran itu kemudian terjadi dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi, orang Arab, Pak. Ini catatan untuk kita. Orang Arab itu jangankan sanadnya, dia punya ilmu hadis saja hafal. Orang kata ini dari si fulan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia paham. Dia pun marga, bahasa marganya itu dia tahu dari dirinya sampai Rasul, bahkan dia bisa urai sampai Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihissalam. Itu orang Arab. Katong. Makanya jangan kasih kita ini 3 generasi bilang dia dari atas, apalagi mau bilang menyamping. Yang spektakulernya orang Arab lagi, onta dan kudanya saja ada ini dari sini, itu dong ada. Dan ingatannya itu Bapak Ibu, jangan pikir kayak kita yang mungkin makannya terong. Ini dong makan yang lain nih. Manusia yang berbeda, ya. Saya kalau melihat waktu di Piala Bapak, orang Belanda lawan orang Argentina. Tahu kan siapa yang menang, Pak? Belanda lawan Argentina. Itu lihat orang-orang Belanda itu tinggi, Masya Allah. Bahkan orang-orang Amerika Latin itu masih di bawah. Nah, dong punya fisik yang berbeda. Begitu juga dengan orang Arab. Jangan samakan otak kita dengan daya yang sekelumit ini dengan daya ingat mereka, bahkan onta dan kudanya saja mereka hafal dari mana asal usulnya. Itu orang Arab. Maka dahulu Bapak Fadli dan teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW ingin diturunkan, Nabi itu berusaha untuk sebelum Jibril selesai bacakannya. Makanya turun surat Al-Qamah itu. Innahu wa Qur'anah. Ya, sesungguhnya kami yang akan membacakannya. Jangan terlalu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan garansi bahwa Al-Qur'an itu pasti engkau akan ingat dan tidak lupa. Yang paling a'la. Sanri akan baca padamu dan kau akan tidak pernah lupa. Itu dari Allah. Jadi Nabi itu ketika turun Quran itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihafalkan oleh beliau. Belum lagi jadi betul tradisi dan peradaban ya. Saya kalau dibilang tadi itu mendaki gunung, di pendakian gunung itu kalau di treknya Pak ketemu dengan orang yang sama mengikul keril, banyak bawaannya. Tapi kemudian di zaman dulu orang peradabannya bertemu di trek antara Makkah ke Madinah atau bahkan ke Suriah atau bahkan ke Palestina, di treknya itu bertemu dengan orang yang memikul buku.
Di pertemuan mereka yang terjadi dialog apa? Kau sudah belajar di siapa? Ada hadis ini belum kau temukan di sana. Itu peradaban zaman dulu. Kita kan kalau ketemu di sini beda. Ngopi di mana? Boleh. Di mana hari ini? Itu kita punya kebiasaan peradaban. Tapi di zaman dulu beda. Nongkrong di mana kita hari ini? Dulu ada hadis yang belum kau tahu ada di Syria. Ada hadis ini, ulama ini belum kau ketemu di sana. Begitu. Jadi itu Bapak Fadlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran sudah dijaga. Di zaman Utsman, ya, zaman Utsman, mushaf yang disebut dengan pra-Utsmani. Ada 15 mushaf dulu, tidak ada percetakan kayak kita ini. Kan sekarang kalau mau langsung dicetak dengan ada dia punya plakat yang khusus sudah selesai. Satu hari bisa dicetak ratusan eksemplar bahkan jutaan eksemplar tercetak Al-Quran ini. Tapi zaman dulu untuk memuat Quran ini ada kitab kemudian ditulis. Di zaman Nabi itu ditulis yang paling banyak trennya adalah dihafalkan, yang kemudian berikutnya direkam dalam tulisan-tulisan. Ada di pelepah kurma, ada di tulang-tulang. Saya membayangkan pertama dulu waktu saya masih polos, Pak. Saya membayangkan, ini sekarang seperti polos lah ya. Dulu waktu masih polos ya. Waktu masih kira tulang, saya membayangkan kalau tulang itu kan kecil. Bagaimana mungkin ditulis di tulang? Ternyata tulang belikat. Setelah saya potong-potong sapi, saya ternyata baru mengerti ada tulang belikat yang dia itu pipih. Dan agak lebar yang bisa jadi papan begitu. Nah, di sana ditulis. Ketika saya kemudian ke toko Asmat, ada toko Asmat, amplas. Orang toko Asmat harus ya, lain akan ya. Di sana ada tulang ikan paus. Ternyata orang juga mengukir di atas tulang ikan paus. Bapak boleh ke sana lihat tulang ikan paus. Saya kira tulang ikan paus itu kayak tulang kita. Ternyata besar, ya, besar sekali. Dan saya baru mengerti ternyata ditulis itu di situ, di pelepah, ditulis bebatuan, dan itulah yang kemudian menjadi alat rekam pertama Quran. Dan kemudian di zaman pra-Utsmani, Quran yang semacam ini dalam mushaf-mushaf ini itu ada 15 orang yang punya. Kemudian yang ada, setelah itu ada yang punya lagi 13. Jadi dari 15 yang disebut dengan Quran mushaf primer ini ditulis lagi lain menjadi rujukan ada 13 lagi. Nah, setelah zaman Utsmani ini semua dikumpulkan dan kemudian disebar menjadi satu tulisan, satu bahasan ya. Baca itu kemudian dikumpulkan di zaman Utsmani dan kemudian disebar. Sudah ada. Oh, sudah maghrib ya, Masya Allah. Dan ada 4 terkenal itulah yang kemudian ada di Basra, ada di Suriah, ada yang di Syria, itu yang kemudian sampai hari ini dikumpulkan dan Quran dan tulis Utsmani itu tidak dianggap Quran. Jadi Quran, ini catatan terakhir saya Pak Fadli sebelum kita sholat. Quran karena dia Quran disebut kita membacanya dan terus sampai menghafalnya, yang tulisnya khat Quran. Jadi tulisan Al-Quran itu ada tata keramanya, sembarang ditulis. Khat Quran, orang yang menulis Quran, khattat itu juga ini. Dan kalau kita bukan khattat, maka kita menyebutkan Quran dengan memberikannya. Itu. Jadi kalau jadi penjaga Quran hari ini, pembacanya. Terima kasih, sudah maghrib. Saya berharap kita paham. Ya, kita bersolat maghrib. Setelah kita akan melanjutkan karena pembahasan ini masih belum selesai. Al-Quran ini baru awal. Makanya kita sholat maghrib. Silakan Bapak Ibu jamaah di Kairo ini sambil Ustadz akan secara ini materi yang masih tersisa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang saya hormati rekan-rekan
saya ini orang yang apa ya, misalnya saya bisa karena biasa ya. Kita waktu kecil itu rajin mengaji, jadi akhirnya cepat ini. Tapi sekarang kita mau mengaji yang tadi Ustaz bilang 7 saja itu lama, padahal dulu kita maksudnya rajin, kita lancar baca. Sekarang itu kalau kita lihat anak itu cepat sekali, sekali, 2 kali diulang langsung dia hafal. Seharusnya kan kembali, kita kan lebih dewasa ya. Lebih lama. Sebenarnya harusnya kita lebih cepat dari dia gitu ya, memahaminya, kemudian membacanya. Nah, tapi ini terbalik. Mungkin dari situ kita memahami sebenarnya Al-Quran itu butuh orang yang bersih kayaknya. Bila masih bolos, dia cepat menghafal. Mungkin kita cepat paham membaca seperti Al-Quran itu. Terima kasih. Setelah ya Pak Jalan, dulu kan kita kecil menghafal. Mungkin mayoritas dari kita hari ini hafalan itu adalah sisa pekerjaan kita di masa kecil. Kayaknya kemudian ya, lancar itu seperti pas tidak kan kita informasi dia bagi rahasia untuk tapi kemudian bata-bata juga dia nggak teruskan. Itu adalah terus baca dari kalau sebagai kalian kita untuk kemudian sama itu akan menjadi sesuatu yang kita dengan Quran. Kita yang dia erat dekat-dekat dengan lebih lancar. Itu ya, piutang ya. Setrika
pikiran menghafal tidak fokus lagi ada tidak alat itu jika yang lainnya itu Al-Quran sudah dia membaktikan dan sudah dengan luar biasa seperti itu ada kitab Al-Quran itu zaman tentang bagian dari agak Baik. Jadi karena video begitu pikiran ini apa mungkin almarhum kalau salah boleh tidak aman itu mungkin beliau pernah sampaikan kepada saya gitu kalau kamu mau hafal tidak bisa sholat ayat itu tidak bisa habis walau baca tapi pegang juz amma nanti juz amma kita menghafal. baik. Kemudian sebenarnya ini kita memimpin namun waktu itu di sholat dia dan kemudian kefokusan kita ya dia akan salat hafil kita pakai
ya belum tahu karton ya begitu ya habis begini Akbar ya. Dia tulis boleh dari akhir dalam dia baca buah gitu ya. Hanya karena kita mau duduk surah lama dibandingkan ayat 5 kalau mau baru begitu. Nanti latihan tadi di surat 2 salat lama sekali. Saya menggunakan kemudian itu juga kalau lupa saya itu menutupnya begitu terus sampai kemudian begitu Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertarik dengan ayat yang depan. Pengalaman saya mondok di masjid pondok ini, ada tradisi yang jadi kalau dia jadi tradisi itu ya misalnya kali ini wajib nah kalau kita perbandingkan dengan di sudah tapi pertanyaan saya tahun ke depan kan tapi pertanyaan besar bagaimana sih kita menjaga dalam di terdiri terdiri bagaimana dengan tradisi Riko dengan kita yang tidak Ini insyaallah waktunya lagi ya kalau begitu ini hafal
tidak kita menyekolahkan anak kita dalam rangka menghafal. Yang dibangun pertama itu adalah kesadaran mereka, kecenderungan mereka untuk menghafal. Itu satu. Semua kita, saya semuanya, kalau mau memasukkan anak sekolah menghafal, yang dibangun pertama itu kesadaran mereka mau menghafal. Bukan kita mau dorong mereka hafal, akhirnya mereka paksa hafal, akhirnya keluar tidak tersisa hafalan. Walaupun mereka sudah di sana, yang akan kembali itu saat ini sebelum mereka keluar adalah mereka untuk menghafal, bangun, sehingga apapun nanti mereka akan berada pada jalur menghafal, karena itu sudah terbangun kesadaran. Banyak kasus kemudian terjadi di pihaknya menghafal dan mungkin hafalan, tapi itu hanya karena dorongan pihak dari orang tuanya. Ketika keluar, dia kemudian hilang semuanya sampai tidak ada bekasnya. Nah, ini ini dulu. Ketika kita semua alhamdulillah kita bangun dengan mereka kesadaran menghafal. Kita ketika video call, kita ketika punya waktu meng-calling, ya bangun itu, ini menghafal adalah sebuah seorang muslim. Itu dulu. Ketika mereka balik suasana rumahnya, yang kita rancang berikutnya adalah penanganan rumahnya di reschedule, punya kebiasaan-kebiasaan itu. Ada yang kemudian kalau belum tertradisikan untuk menghafal, itu diupayakan. Kalau yang tradisi-tradisi yang mesti ada itu setelah subuh, ya, setelah maghrib dan dalam tengah malam. Sebenarnya penghafal Quran itu punya waktu di tiga itu, di setelah subuh, di tengah malamnya, dan setelah maghrib. Itu nanti dia liburan jaga di tiga titik itu. Dan saat ini banyak metodenya. Kalau mau satu atau mengerjakan sesuatu, yang pertama dimintakan itu tolong hafal ini, atau tolong storkan ini. Saya gitu. Kalau mereka mau sesuatu, abah saya mau saya harus hafal surat ini, baru kemudian kita berikan. Begitu. Jadi ada kayak transaksi yang kemudian kita lakukan bersama mereka untuk terjaga itu. Maka Bapak Ibu, karena kita menjadi penghafal Quran, alhamdulillah dalam satu keluarga kita bercita-citalah ada satu penghafal Quran ya. Satu penghafal Quran ini yang nanti mungkin bisa menyelamatkan kita dari dunia ini, dari siksa azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ada penghafal Quran, Ustaz bilang kan satu penghafal Quran itu bisa menyelamatkan kita. Lalu Gatong kemudian tidak berbekal apa-apa, bukan begitu. Jadi ada penghafal Quran itulah menjadi cahaya yang baik, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan untuk seluruh rumah kita, bahkan keturunan kita. Saya rasa nanti ketika mereka dari Al-Quran dijaga di situ saja, dijaga di 3 waktu itu. Kalau tidak dibiasakan, atau kalau paling tidak dia dalam lingkungan yang sama memiliki hal itu. Banyak sekarang di Maluku yang punya kecenderungan yang sama, satu-satukan mereka biar cepat posisi menghafal atau dunia ini tidak, tapi tentu dia tidak di rumah kita. Kita tidak mungkin bisa memastikan dia terbaca terus, maka pastikan dia juga terbaca di rumah kita, dia tidak hilang dalam keluarga kita untuk anak-anak kita. Ya, Pak Fadli. Saya bisa makmum di zaman di Pak Fadli. Kemudian mengatakan, 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 kemudian m
dia bagikan Quran di zaman itu. Setelah dalam tafsir maka Quran betul-betul Allah Subhanahu wa taala kitab tanyakan ke ya Itu saya. Ya.
Bang Mandi, Bang Faris. KPI